pelimpahan ada dua cara. Cara yang pertama itu dengan mereplace atau perbarui pegawai yang bersangkutan ya, yang mau dilepas jabatan. Gampangnya lewat menu perbarui di sini ya. Cara yang kedua itu hanya untuk yang nyangkut ke anggaran pelimpahan ya. Itu berarti untuk KPA, PPTK. Kalau pelimpahan ini kan untuk KPA ya. Kemudian penugasan untuk PPTK. Nah, mohon di like, komen, subrek biar saya dapat iklan dari YouTube. Terima kasih. Oke teman-teman, ini ada yang bertanya tentang pelimpahan ya. Takut SPD-nya hilang, nggak nyangkut di user yang dilimpahkan atau yang dibatalkan pelimpahan ya. Oke, jadi kalau versi saya, menurut saya, yang penting pelimpahan itu jangan sampai kita ke di sini ya, ke pegawai di sini nih jangan sampai lepas jabatan yang tanda tong sampah ini jangan sampai ya. Kecuali pas mau lepas jabatan itu dicek dulu. Kita login ke NIP yang bersangkutan ketika mau lepas jabatan ya. Tapi kalau bisa jangan sampai lepas jabatan ya, walaupun pindah biarin aja gitu. Kalau mau lepas jabatan harus benar-benar beliaunya itu clear, sudah tidak ada inputan yang masih gantung ke beliaunya. Jadi pas mau lepas jabatan itu satu siklus harus selesai ya. Misalnya untuk GU berarti sudah jadi LPJ, udah verifikasi KPA, PA, udah verifikasi PA ya, LPJ verifikasi PA itu kan yang tertinggi. Untuk LS sudah verifikasi PA atau KPA untuk LS. Untuk yang GU tadi untuk udah verifikasi LPJ ya, baru boleh lepas jabatan. Untuk lepas jabatan pun kalau bisa janganlah. Saya pernah lepas jabatan, akhirnya anggarannya hilang di pegawai yang bersangkutan. Jadi pas lepas jabatan tadi pastikan tidak ada siklus yang masih nyantol ke pegawai bersangkutan. Yang kedua, ketika mau lepas jabatan itu login dulu ke pegawai yang bersangkutan. Kemudian kalau KPA, kalau mau dilepas jabatan itu klik di pelimpahan penugasan PPTK ya. Harusnya sudah tidak muncul kegiatan-kegiatannya di PPTK, di KPA yang bersangkutan, baru nanti dilepas jabatan. Atau mungkin untuk yang PPTK itu kayak mau buat NPD, nanti pas klik anggarannya itu kegiatannya tidak muncul di PPTK yang bersangkutan. Tapi sebisa mungkin jangan sampai lepas jabatan, karena lepas jabatan itu resikonya hilang ininya apa anggarannya. Ataupun kalau TBP atau SPP sudah sampai di belum selesai satu siklus ya, kalau dilepas jabatan itu nyangkut jadinya. Jadi sebisa mungkin jangan lepas jabatan. Oke, itu lepas jabatan ya. Kemudian untuk eh, pelimpahan ada dua cara. Cara yang pertama itu dengan mereplace atau perbarui pegawai yang bersangkutan ya, yang mau dilepas jabatan. Gampangnya lewat menu perbarui di sini ya. Nah, di sini diperbarui di sini. Otomatis nanti pejabat yang lama, ini kuasa pengguna anggaran misalnya, nanti akan diperbarui dengan pejabat yang baru. Itu cara yang paling gampang tadi. Perbarui ya, datanya akan terbawa semua. Tapi khusus untuk BPP, perbarui ini katanya nanti
anggarannya dibalikin dulu ke PP baru diperbarui dengan pejabat yang baru ya. Untuk modelnya bendahara dan PPK itu kan beliaunya tidak ngikat di pelimpahan kewenangan maupun penugasan PPTK ya. Jadi cuma bisa menu perbarui. Bukan. Cara yang kedua itu hanya untuk yang nyangkut ke anggaran pelimpahan ya. Itu berarti untuk KPA, PPTK. Kalau pelimpahan ini kan untuk KPA ya. Kemudian penugasan untuk PPTK. Nah, ini harus dari bawah dulu. Nah, ini syaratnya tadi. Tidak ada siklus yang masih nyangkut di pegawai bersangkutan. Harus sudah clear tadi ya, dicek dari depan tadi. Nah, untuk alurnya itu dimulai dari bawah. Batalkan dulu pelimpahan PPTK-nya di sini. Seperti ini ya. Batalkan dulu pelimpahan. Oh ya, batalin PPTK, penugasan PPTK itu dari user atasannya PPTK. Kalau dia KPA, PPTK yang atasnya KPA berarti dari user KPA. Kalau PPTK yang atasannya PA berarti dari usernya PA batalinya. Seperti itu ya. Jadi dibatalkan di sini. Kemudian kalau mau diganti PPTK-nya tinggal ditugaskan ulang. Seperti itu ya cara mengganti PPTK. Sekarang cara mengganti KPA. Cara mengganti KPA tadi. Kalau lebih gampangnya lewat eh, perbarui data tadi KPA A diperbarui. Nah, kadang-kadang itu ada yang tidak bisa diperbarui, nanti dianalisis sendiri ya. Misalnya dia awalnya satu kegiatan diubah jadi dua kegiatan gitu misalnya. Nah, itu nggak bisa pakai cara perbarui. Caranya harus dari PPTK-nya dulu dibatalkan di sini. Setelah PPTK-nya kosong, baru ke PA, KPA-nya dibatalkan. Setelah KPA-nya dibatalkan, ditugaskan lagi ke KPA yang baru. Kemudian dari KPA yang baru, penugasan lagi ke PPTK yang baru. Alurnya seperti itu. Tapi pastikan tadi ya, ketika mau lepas jabatan tadi, itu harus pastikan tidak ada siklus atau tidak ada anggaran yang nyangkut ke beliau. Atau jangan sampai lepas jabatan malah menurut saya. Biarin aja walaupun nggak dipakai, dibiarin. Kalau mau dipindah pakai dalam satu OPD berarti kan mau nggak mau harus dilepas jabatan. Nah, harus dicek dulu tidak ada siklus penatausan yang masih nyangkut ke beliau atau tidak ada anggaran yang nyangkut ke beliau. Udah benar-benar clear baru lepas jabatan. Nanti baru direkam lagi beliaunya sebagai apa. Oke, nanti kalau masih bingung tulis di kolom komentar. Terima kasih.